Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi di pertemuan minggu ke-14 untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada kali ini kita akan belajar mengenai analisis struktur biaya. Ya, analisis struktur biaya untuk mengetahui stabilitas laba. Nah, ruang lingkup pembahasan pada hari ini atau pada pertemuan hari ini adalah mengenai struktur biaya, kemudian stabilitas laba, pengaruh struktur biaya terhadap laba, perbandingan perusahaan dengan padat modal dan perusahaan padat karya, serta resiko dan keuntungan terhadap struktur biaya yang dimiliki. Oke, kita masuk dengan pembahasan mengenai struktur biaya. Apa itu yang dimaksud dengan struktur biaya? Struktur biaya adalah proporsi relatif dari biaya tetap dengan biaya variabel dalam suatu perusahaan. Nah, kenyataannya perusahaan itu sering dihadapkan pada permasalahan penggunaan fasilitas otomatis atau mesin gitu ya, dan penggunaan tenaga kerja langsung. Jadi pilihan menggunakan mesin atau menggunakan tenaga kerja langsung atau padat karya, seperti itu. Nah, terkait dengan struktur biaya, mana pilihan saudara? Ini bisa jawabannya disimpan dalam hati dulu. Pilihan pertama, perusahaan dengan biaya tetap lebih dominan daripada biaya variabelnya. Jadi biaya tetapnya lebih besar atau lebih dominan daripada biaya variabel. Kemudian pilihan yang kedua, perusahaan dengan biaya variabel lebih dominan daripada biaya tetapnya. Kalian sudah mempelajari mengenai biaya tetap dan biaya variabel ya. Saya yakin sudah memahami. Kalau masih bingung nanti dibuka lagi catatannya ya. Nah, pilihan saudara yang mana? Yang biaya tetapnya lebih dominan atau biaya variabelnya yang lebih dominan? Lalu alasannya kenapa? Nanti simpan dulu jawabannya. Kita lanjutkan. Ini ada dua perusahaan ya, Bauxite Farm sama Sterling Farm ya. Ini ada neraca singkatnya gitu ya. Diketahui data untuk Bauxite Farm, ini penjualannya sama Sterling Farm ini sama, bedanya apa ya? Kita langsung fokus saja ya. Bedanya di biaya variabel dan biaya tetap. Bauxite Farm ini biaya variabelnya lebih dominan, ya lebih besar 60.000, biaya tetapnya 30, sedangkan di Sterling Farm biaya yang lebih dominan adalah biaya tetapnya, ya biaya variabelnya 30. Endingnya sama-sama pendapatan bersihnya 10.000 ya. Karena penjualannya 100.000 untuk Bauxite Farm, Sterling Farm juga sama, biaya variabelnya 60. Penjualan dikurangi biaya variabel adalah contribution margin. Contribution marginnya 40.000 kan, ini 100 kurangi 60.000. Dikurangi biaya tetap ketemu pendapatan bersih. Nah, di Sterling Farm juga sama. Penjualan 100.000, biaya variabel 30, maka ketemu contribution 70, biaya tetapnya 60, sama 10.000 pendapatan bersih. Tetapi kalau di persentase, maka biaya variabelnya ini adalah 60%, sedangkan yang di Sterling Farm, Bauxite Farm 60%, Sterling Farm 30%. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk mengetahui struktur mana yang paling baik, ada beberapa variabel atau faktor yang menentukan. Yang pertama adalah tren penjualan jangka panjangnya bagaimana. Kemudian fluktuasi penjualan dari tahun ke tahun seperti apa, lalu sikap pemilik terhadap resiko. Kita bahas satu persatu. Kenaikan penjualan, jadi tren penjualannya itu terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Apabila terjadi kenaikan penjualan, ya ini tadi Bauxite Farm sama Sterling Farm, tadinya 100.000, sekarang penjualan naik jadi 110.000 misalkan. Sterling Farm juga 110, maka biaya variabel juga naik 10%. Ya, dari 60.000 jadi 66.000, yang di sini dari 30.000 jadi 33.000. Ini contribution margin tentunya menyesuaikan. Yang tetap adalah biaya tetap. Ini masih tetap sama, Bauxite Farm 30, Sterling Farm 60.000. Apa yang terjadi? Ternyata Bauxite Farm yang tadinya pendapatan bersihnya 10.000 menjadi naik 14.000, sedangkan Sterling Farm 17.000.
Jadi di sini terlihat bahwa sterling farm ini keuntungannya pendapatan bersihnya lebih tinggi ya. Ternyata kalau trennya itu terjadi kenaikan penjualan, yang lebih menguntungkan adalah yang ini, pilihan ini, biaya tetapnya lebih dominan daripada biaya variabel karena kenaikannya lebih tinggi di sini. Nah, ini yang lebih menguntungkan ya, biaya tetapnya lebih dominan. Nah, kemudian ini kan tren penjualan ya, terkait dengan itu bagaimana jika trennya nanti terjadi penurunan ya. Sebelum itu kita pelajari dulu di mana rahasianya. Ternyata contribution margin untuk sterling farm lebih tinggi daripada bauxite farm. Oke, sini. Sehingga peningkatan penjualan akan berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan labanya. Jadi ingat, sterling farm mempunyai struktur biaya tetap yang lebih tinggi daripada bauxite farm. Ini dia rahasianya di situ. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana jika terjadi penurunan penjualan dengan cara yang sama? Ya, ini penjualan turun 10%, anggapannya dari 100.000 jadi 90, maka ketemu di sini untuk biaya variabel juga turun ya. Ini juga turun, tetapi biaya tetap masih tetap ya. Di sini didapatkan bahwa pendapatan bersih untuk bauxite farm itu 6.000, yang sterling farm 3.000. Penurunannya jauh lebih besar yang sterling farm. Yang bauxite farm itu penurunannya 4.000 pendapatannya, dari 10.000 jadi 6.000, ini dari 10.000 jadi 3.000. Ternyata kalau tren penjualannya itu turun, lebih menguntungkan yang bauxite farm ya, struktur biayanya. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Ini biaya tetap untuk bauxite farm 30, sterling farm 60.000. Rasio margin kontribusinya 40% untuk bauxite farm, yang sterling farm 70%. Ya. Diketahui BEP dalam dolar 75.000 untuk bauxite farm, sterling farm 85.714. Ya, penjualan sekarang untuk bauxite farm 100.000, sterling farm juga sama, BEP dalam dolar untuk bauxite farm 75.000, yang sterling farm 85.714. Margin of safety-nya 25.000, yaitu dari penjualan dikurangi BEP ya. Untuk bauxite farm 25.000, untuk sterling farm 14.000 sekian. Maka margin of safety untuk bauxite farm itu 25%, sedangkan sterling farm 14%. Artinya apa? Margin of safety. Jadi batas amannya itu lebih bagus yang bauxite farm, yaitu 25%. Jadi jika terjadi penurunan, dia akan lebih aman. Ya, kesimpulannya bauxite farm mempunyai biaya tetap yang lebih rendah, sehingga memiliki BEP yang lebih rendah daripada sterling farm. Ini BEP-nya lebih rendah. Bauxite farm ini biaya tetapnya lebih rendah. Bauxite farm mempunyai contribution margin yang lebih rendah, sehingga mempunyai penurunan pendapatan yang lebih lamban. Sehingga kalau trennya itu turun, maka bauxite farm di mana atau perusahaan yang memiliki biaya tetap biaya variabel yang dominan itu lebih menguntungkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke operating leverage. Operating leverage ya, yaitu tingkat biaya tetap yang digunakan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Semakin besar proporsi biaya tetap digunakan dibandingkan dengan biaya variabel, maka semakin tinggi tingkat leverage-nya. Semakin besar proporsi biaya variabel dibandingkan dengan biaya tetap, maka semakin rendah leverage-nya. Jika proporsi biaya tetapnya lebih besar dibandingkan biaya variabel, berarti tingkat leverage-nya tinggi. Nah, sebaliknya, jika proporsi biaya variabelnya dibandingkan dengan biaya tetap itu besar, maka semakin rendah leverage-nya. Sekarang DOL, degree of operating leverage ya, tingkat operating leverage yaitu tingkat di mana, jadi degree of operating leverage itu adalah ukuran ya pada tingkat penjualan tertentu. Berapa persen penjualan, volume penjualan ini akan mempengaruhi laba ya. Rumusnya DOL adalah contribution margin dibagi dengan net income.
Contoh perhitungan DOL ini masih perusahaan yang sama, bauxite farm sama selling farm. Contribution marginnya 40.000 untuk bauxite farm, yang selling farm 70.000. Net income-nya sama 10.000, maka DOL-nya tadi contribution margin 40.000 dibagi 10.000. Ada 4 untuk bauxite farm, sedangkan selling farm 70.000 bagi 10.000 ada 7. Makna DOL. Angka DOL tersebut bermakna bahwa persentase perubahan penjualan di bauxite farm akan mempengaruhi laba 4 kali lipat. Ya, perubahan persentase penjualan di selling farm akan mempengaruhi laba 7 kali lipat. Jadi lebih besar pengaruhnya. Nah, DOL terbesar apabila penjualan mendekati BEP dan DOL akan terus turun seiring dengan naiknya penjualan dan laba. Oh ya, ini maknanya juga ini kalau terjadi kenaikan penjualan, naiknya juga lamban, penurunan penjualan juga turunnya lebih lamban di keuntungan. Nah, kalau ini terjadi kenaikan penjualan, keuntungannya jadi lebih besar, tapi jika turun juga kerugiannya lebih besar, seperti itu. Oke, ini lihat perhitungan DOL berikut ini untuk membuktikan bahwa DOL terbesar apabila penjualan mendekati BEP dan DOL akan terus turun seiring dengan naiknya penjualan dan laba. Ini DOL ini terbesar ya, mendekati BEP sini. Kemudian dia akan semakin turun. Nah, dari 14, 16, 42, 1,5. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.